One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Ya, seperti biasa kita kembali akan mengulas Liga 1 BRI yang akan mempertemukan antara PSM Makassar versus Persebaya. Seperti biasa kita ditemani oleh komentator yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Coach Rusli. Ya. Bagaimana kabar Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita akan disajikan sebuah laga yang cukup menarik, yaitu antara PSM Makassar versus Persebaya. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan yang akan tersaji besok pada 18 September? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertandingan kali ini akan mempertemukan dua klub yang sangat pengalaman, yang sudah memiliki track record dalam Liga Indonesia, yaitu PSM Makassar akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Boleh dikata bahwa pertemuan kali ini merupakan musuh bebuyutan, musuh bebuyutan kedua tim, di mana PSM Makassar tidak mau kalah juga, ya, tidak mau kalah dengan Persebaya. Begitu juga dengan Persebaya akan memperlihatkan kemampuannya di depan pemain-pemain PSM. Dan kedua tim ini selalu kalau setiap pertandingan pasti selalu menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Gaya permainan keduanya ini sangat bertolak belakang. Satu, PSM Makassar yang terkenal dengan pertahanan sambil melakukan penyerangan melalui sektor tengah. Begitu juga dengan Persebaya Surabaya yang memiliki naluri untuk menyerang, ya, melalui pemain asing yaitu Jose Wilson yang sangat terkenal dengan berpasangan dengan Samsu Arif. Ini adalah gaya permainan yang sangat yang diperlihatkan, yaitu dengan gaya-gaya menyerang, sehingga penyerangan antara jadi dengan ketemu dengan pemain yang tim yang sering bertahan dengan tim yang selalu menyerang, itu sangat menarik untuk dilihat pada pertandingan kali ini. Ya, berdasarkan head to head antara PSM Makassar dengan Persebaya ini, itu sama-sama mendulang 2 kali kemenangan. Kira-kira bagaimana Coach melihat hasil ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa permainan ini adalah laga klasik, ya, laga klasik, dan memang kedua tim memang saling mengalahkan, ya, itu terlihat dari face to face mereka sudah 2 sama, ya, selama pertandingan beberapa. Antara ini menandakan bahwa antara PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya sudah mengetahui permainan mereka dan sudah mengetahui bagaimana tensi di lapangan. Begitu juga dengan di pemain PSM, ya, pemain PSM yang sudah mengetahui bagaimana mengalahkan permainan dari Persebaya Surabaya. Begitu juga Persebaya Surabaya, dia sudah mengetahui bagaimana mengantisipasi kecepatan dan utamanya di lini tengah oleh PSM, itu PSM Makassar. Inilah yang sangat saya anggap bahwa sangat menarik untuk kita tonton kedua tim pada sebentar sore pada laga kali ini. Dan tentunya tergantung kalau dilihat dari segi pengalaman pelatih juga, ya, kira sudah tidak asing lagi Aji Santoso yang manajeri dari Persebaya Surabaya. Kita kenal bahwa Aji Santoso adalah pemain timnas, ya, pemain timnas yang sangat berpengalaman pada saat eranya. Begitu juga Milomir, dia sudah mengetahui bagaimana karakteristik dari permainan yang ada di Indonesia, sehingga dia sudah bisa leluasa untuk melakukan taktik dan strategi untuk meredam dari kecepatan dari pasangan dari penyerang utama Persebaya adalah Jose Wilson dengan berpasangan dengan Samsu Arif.
Ya, coach, kalau kita melihat dua pertandingan terakhir dari kedua tim ini, di mana PSM Makassar dari 2 kali pertandingan itu belum pernah meraih kemenangan. Sementara Persebaya Surabaya ini meskipun kalah di pertandingan pertama itu, tetapi memperlihatkan penampilan yang apik pada pertandingan kedua dengan mengalahkan Tira Persikabo dengan skor 3-1. Kira-kira bagaimana komentar coach terkait dengan hasil ini? Ya, memang salah satu permasalahan di PSM Makassar selama ini adalah lini penyerang mereka, sehingga dua pertandingan adalah Arema Malam pada saat dia bermain dengan Arema Madang Madura, dia hanya mendapatkan 1 poin. Sisa 1 poin itu seri 1-1. Inilah salah satu permasalahan yang dimiliki oleh pemain PSM sendiri, itu di mana penyerang Anko Johnson yang diharapkan bisa mendulang banyak gol, dan sampai akhir ini belum memperlihatkan, bahkan belum mencetak 1 gol pun. Untungnya ada Ilham Udin. Nah, inilah yang memberikan 2 gol, ya. 2 gol baik pada saat dia bermain pada saat dia melawan Arema maupun pada saat dia menghadapi Madura United, ya. Madura United. Inilah permasalahan yang sangat krusial di PSM itu sendiri. Sedangkan cuma PSM ini beruntung ya memiliki pemain belakang ada pasangan yang sudah kompak, adalah Hasim Kipu berpasangan dengan Erwin Gutawa. Kedua pemain ini sudah sangat kompak. Saya melihat pada 2 pertandingan sudah saling mengisi antara keduanya. Jadi modal ini akan dimanfaatkan oleh Milomir untuk menghadapi serangan dari Persebaya itu sendiri yang dikoordinir oleh Jose Wilson, dan kemudian ada juga salah satu pemain lokal pemain yang ada di Surabaya yang sangat berbahaya adalah Rahmat Irianto. Dia sering dipasang sebagai kapten dan memberikan motivasi kepada teman-temannya, dan dialah yang terkadang mengatur tempo serangan sehingga menyulitkan siapa pun yang akan dilawan. Ya, sebagaimana yang Bung tadi katakan bahwa kedua tim ini memiliki strategi permainan yang cukup berbeda. Di mana Persebaya itu mengandalkan permainan dengan penyerangan. Sementara dari PS Makassar itu dengan gaya bertahannya. Dengan kondisi seperti ini tentu kita melihat ada permain yang cukup jadi sorotan. Di mana di Persebaya itu ada Josh Wilson, sementara di PSM Makassar itu ada Erwin Gutawa. Kira-kira bagaimana coach melihat peran dari kedua pemain ini pada laga kali ini? Ya, ini sangat menarik sekali menarik sekali, dan saya kira kita tunggu-tunggu antara bagaimana Jose Wilson yang akan memasuki lini pertahanan dari PSM Makassar. Sementara Erwin Gutawa selama 2 pertandingan sangat memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pertahanan dari PSM itu sendiri. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa Erwin Gutawa adalah mirip dengan Sergio Ramos yang sementara bermain di PSG. Ya, memang saya melihat bahwa gaya permainan Sergio Ramos dengan Erwin Gutawa adalah melakukan menyapu bersih dari setiap lawan yang ingin dilewati. Dia boleh dikatakan bahwa bola bisa lewat tapi orang tidak bisa lewat. Inilah strategi yang dipakai oleh Erwin Gutawa untuk menghadapi serbuan dari Jose Wilson. Kenapa? Ini Jose Wilson memiliki kemampuan, memiliki kecepatan, dan memiliki akurasi tendangan. Kalau diberikan kesempatan untuk bermain atau leluasa memainkan bola, dia akan mencetak bola. Sementara Erwin Gutawa juga salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pemain bertahan PSM, dia mampu selalu menutupi. Ya, dia tidak memberikan kesempatan kepada pemain lawan untuk menendang masuk ke gawang. Inilah yang menjadi keunggulan, dan saya memprediksi bahwa
antara Erwin Gutawa dengan Joshua akan terjadi pertarungan yang sangat bagus untuk ditonton. Ya, kalau dari seperti yang tadi dia dikatakan bahwa dari dua hasil hasil terakhir dari kedua tim ini, tentu ini menjadi modal bagi kedua pelatih untuk mempelajari bagaimana memenangkan pada laga kali ini. Kira-kira strategi apa yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini? Ya, kalau berbicara masalah strategi, saya kira Miro memiliki pengalaman dan sudah meracik dari pemain PSM itu sendiri. Itu terbukti banyak pemain PSM sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap tim. Ya, dibandingkan dengan Aji Santoso, memang Aji Santoso hanya di Indonesia di Indonesia dia memang melatih tapi dilihat dari pengalaman memasang taktik, saya kira Miro akan masih lebih terdepan lah dalam lebih taktik untuk menyusun membuat strategi untuk memenangkan pertandingan. Apalagi pertandingan kali ini ada Miro Mil menargetkan pelatih PSM sendiri menargetkan ingin mendapatkan 3 poin menutupi dari pertandingan sebelumnya yang hanya menghasilkan 1 poin. Ya, berdasarkan komposisi pemain maupun hasil yang didapatkan dari kedua tim, kira-kira bagaimana hasil yang akan terjadi pada laga kali ini? Ya, saya melihat bahwa kalau melihat dari segi performa, dari segi pengalaman dan segi strategi, bahwa kemungkinan pertandingan kali ini akan dimenangkan oleh PSM. PSM dengan memang dia bercita-cita ingin memperlihatkan bahwa PSM akan meraih 3 poin, bukan hanya 1 poin. Poin perdana untuk ketiga. Ketiga. Saya kira mungkin begitu. Ya, terima kasih atas komentarnya. Ya, pemirsa, demikianlah analisis atau prediksi yang akan tersaji pada laga yang akan mempertemukan antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.